Artinya harus terbentuk candle yang sempurna di sana, bukan sumbu kemudian kembali turun lagi. Oke, ini cara membaca candle. Nah, candle. Nah, selanjutnya bagaimana cara membaca arah sekarang? Yang selanjutnya cara membaca arah. Cara membaca arah. Cara membaca arah yang paling penting lihat tren, kecenderungan, tren terdekat. Ini perhatikan dulu tren terdekatnya kemana. Tren terdekatnya misalnya dia naik ya, misalkan dia naik. Kemudian yang kedua lihat 3 candle terakhir. Perhatikan 3 candle terakhir. Apa yang kita perhatikan? Karakternya. Kombinasi candle yang terakhir itu seperti apa. Kemudian yang menjadi pertimbangan berikutnya, lihat 1 candle terakhir sebelum running. 1 candle terakhir sebelum running. Yang running jangan dihitung, karena running itu masih belum selesai. Kita hitung sebelumnya. 1 candle terakhir kita perhatikan bagaimana karakternya nanti. Ya, bagaimana melihat karakternya? Ya tadi dari sumbunya, dari bodinya, dari rasio dan dari posisinya bagaimana. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, ada tren kecenderungan, kita lihat 3 candle terakhir seperti apa. Yang kemudian ketiga 1 candle terakhir bagaimana. Yang keempat lihat atau perhatikan level pentingnya. Ya, level penting ini bisa support resisten atau retracement. SNR retracement. Support, resisten atau retracementnya. Ada 4 untuk membaca arah. Pertama, lihat tren terdekatnya. Lihat tren terdekatnya, kemudian perhatikan 3 candle terakhirnya, 1 candle terakhir seperti apa, kemudian level pentingnya di mana. Selagi kita belum menemukan level penting di sana, kemudian arah kecenderungannya ke bawah, maka ikut sell. Selagi belum ada level penting di sebelah kiri yang menyentuh di sana, kemudian arah kecenderungannya naik, maka fokus kita ke buy. Tinggal nanti penanda entry-nya apa, atau ya bahasanya dasar OP-nya apa. Ya, nanti kita bahas lagi. Ini yang pertama, jadi membaca arah dulu. Arahnya tentukan dulu. Nah, menentukan arah ini bagaimana? Ya, untuk menentukan arah maka harus kita memahami, harus di awal sudah tahu saya ini mau trading yang seperti apa. Jangan kita bias, jangan kita tidak jelas di dalam kita menentukan trading kita itu seperti apa. Ya. Karena kebanyakan maunya trading jangka panjang, tapi tidak ada ketahanan di sana. Maunya jangka pendek, tetapi 1 hari, 2 hari tidak selesai, 3 hari tidak selesai. Maka ini kacau ya. Sistem trading yang kacau seperti ini selamanya tidak akan pernah ketemu nanti. Kalau kita tidak menemukan, tidak menentukan saya ini mau cocok yang mana. Kalau kita mau day trading, trading harian, trading 1 hari selesai, ya kita gunakan day trading. Kalau kita mau menggunakan swing, trading jangka panjang, ya harus disiapkan modalnya, harus disiapkan ketahanannya. Jangan saya day trading, tapi 3 hari, 4 hari tidak selesai. Saya menggunakan swing, ya, tapi ketahanannya tidak ada. Kan jadi bingung, nanti jadi tidak ketemu. Karena kita mau swing, itu ketahanan harus cukup, mampu menahan floating sekian ribu, bahkan sekian ratus ribu kalau kita swing trading jangka panjang. Swing ini ada bisa jangka menengah, bisa jangka panjang. Bisa jangka panjang.
Ya, jangka menengah itu biasanya ya 3 sampai 10 harian. Jangka panjang itu bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Hitungnya sudah bulan, bahkan sampai tahun. Nah, terkadang kita masih belum ketemu. Saya ini menggunakan yang mana? Scalping bukan, day trading bukan, swing trading bukan. Terus ikut yang mana? Karena nanti sangat berbeda. Kita menggunakan day trading, tetapi time frame yang digunakan D1 terus. Tidak ketemu. Tidak akan pernah ketemu nanti. Kalau kita day trading dengan menggunakan time frame yang selalu besar begini. Hanya karena ikut-ikutan, oh di sana time frame yang akurat itu time frame yang besar. Ya betul memang. Tapi kalau menggunakan day trading, ketahanan kecil, ya tidak ketemu. Tidak ketemu, modalnya tidak cukup, ketahanannya tidak cukup. Begitu mengikuti yang lain, oh mereka swing, tapi ketahanannya tidak cukup. Kalau kita day trading tidak bisa selesai, bahkan seminggu dibiarkan terkatung-katung di sana, terfloating minusnya. Ini kita sering mendapat banyak curhatan, banyak masukan, termasuk banyak konsultasi dari teman-teman yang terjerat di dalam floating yang berkepanjangan. Ya rata-rata mereka terjebak di awal karena belum paham, sehingga floatingnya luar biasa banyak. Ada yang 900 juta tinggal sedikit ya, modalnya tinggal sedikit ya, tinggal sekitar 150-an juta. Ada yang modal 100 juta tinggal 10 juta, yang 90 juta minus. Pak minta tolong direcover. Direcover apanya direcover? Ini kalau sudah stadium kan sulit, sudah stadium 4, stadium 5 sulit. Di dalam ilmu kedokteran kalau sudah stadium paling tinggi itu hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan. Sama halnya dengan trading, secara logika tidak ketemu, karena nanti kalau berbalik kena koreksinya saja selesai. Maka harus diperhatikan, kalau kita menggunakan day trading, trading harian, trading jam, trading menggunakan 1 jam, 2 jam dan sebagainya, 1 hari selesai, maka nanti yang harus kita perhatikan dalam analisa harus kita perhatikan. Ini paling tidak yang day trading bisa kita gunakan ketahanan 20.000 pip. Ini kalau dengan di XAU ya. Atau kita bisa tunggu, atau kita bisa gunakan modal kita untuk transaksi itu hanya 2% per transaksinya. Kita batasi maksimal kerugian itu 20% dari modal, misalnya begitu. Boleh-boleh saja. Sehingga ketahanan yang ini tidak cocok nanti untuk swing, sudah beda lagi. Per transaksi harus dibatasi, kumulatif transaksi harus dibatasi. Tidak bisa seenaknya sendiri kita masuk dengan lot-lot yang tidak terukur ya. Memang uangnya sendiri, tapi nanti kalau kita tidak terkontrol di sana, ya selamanya begitu sudah. Mau hanya jumplingan atau mau profit yang konsisten, atau bahkan seperti lingkaran setan, profit, rugi, profit, rugi, profit, rugi. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang usia. Lebih baik jualan yang nyata, jualan yang realistis, baru nanti kita bisa lihat. Trading itu bisnis berisiko tinggi, sehingga betul-betul harus paham. Kalau kita hanya mengandalkan signal, kalau kita hanya mengandalkan indikator, apalagi robot, maka sangat disayangkan nanti akan sulit kita mendapatkan yang lebih mandiri, yang lebih konsisten dalam kemandirian trading kita. Selamanya kita akan disetting seperti itu. Oke, kita kembali ke day trading ya. Day trading ini juga tidak bisa kita menggunakan time frame yang begini. Ya, time frame-nya cuma di bawahnya ya. D1 itu untuk monitor saja ya. Tidak bisa selalu D1 terus kita gunakan. Ya, day trading itu bisa M15, M30, H1, H4 boleh lah. Yang paling pas yang mana? Ya paling pas yang mana yang kira-kira kita cocok, kita nyaman di sana. Kalau menggunakan M15 cocok, ya silahkan gunakan.
Ya, saya sendiri sering menggunakan ini, bahkan hampir ini saya jadikan sebagai time frame utama untuk kita trading kita ya. Saya menggunakan 1 hari selesai, tetapi bukan model scalping tapi model sniper. Jadi kita menunggu peluang, kita entry hanya beberapa kali 1 hari selesai. Bukan tiap hari, bukan tiap pagi, bukan tiap siang, atau bahkan kapanpun. Ya, sudah ada strategi, sudah ada kriteria di sana. Saya akan masuk ketika memenuhi kriteria itu dan tidak menghambur-hamburkan peluru kita, tidak menghambur-hamburkan modal kita. Hanya tertentu ketika memenuhi syarat masuk. Ketika memenuhi syarat masuk dan target yang kita capai sudah selesai, maka close, ganti besoknya lagi. Kalau kita memilih yang swing trading, maka harus disiapkan dana, harus disiapkan ketahanan. Kita tidak bisa menggunakan ketahanan begini di swing trading karena harus mampu menahan goncangan floating yang berhari-hari. Ya, kalau kita menggunakan swing, misalkan saya menggunakan yang menengah, ya bisa berkisar di antara 3 hingga 10 hari. Maka kemampuan ketahanan kita harus bisa setidaknya menahan floating di sekian hari ini. Ya. Cara yang kita gunakan juga sedikit banyak berbeda karena ini menggunakan istilahnya trading bukan harian, trading yang lebih panjang, sehingga floating 1 hari biasa, floating 2 hari biasa. Kalau kita memilih day trading, floatingnya 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak selesai, ketahanan dipakai yang day trading kan tidak selesai, tidak ketemu nanti. Yang ada apa? Yang ada pasti bangkrut terus. Artinya pasti tidak menemukan konsisten dalam profitnya dalam jangka panjang ya, bukan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Tidak ada artinya kalau sebulan 2 bulan profitnya besar, bulan berikutnya habis. Sehingga nanti harus kita pilih. Swing trading ini tidak cocok dengan time frame kecil, dia harus time frame yang besar, minimal D1, W1 yang biasa dipakai. Jadi salah alamat kalau kita menggunakan M15, M30 sementara kita menggunakan swing. Karena swing ini tidak harus dipentelengi tiap hari, tidak harus dimelototi tiap hari, tapi bisa sekian hari sesuai dengan target kita, sesuai dengan target profit kita ukur di sana. Ya, karena juga beda target profit antara swing dengan day trading itu berbeda. Nah, saya lebih fokus di day trading nanti ya, karena banyak di antara teman-teman, hampir 90% sekarang sudah menyukai yang namanya day trading. Trading 1 hari clear, jadi tidak ada beban untuk ditinggalkan ya. Ketika tidur juga bisa nyenyak, ketika kita menjalankan aktivitas juga bisa tenang karena tidak ada sangkutan rugi di sana. Kalau kita memilih swing harus kita siapkan modalnya tadi. Ketahanannya berapa kalau swing? Ya minimal 100.000. 100.000 pips di XAUUSD. Artinya kalau kita punya modal 10.000 US, kita bagi dengan ketahanan lot yang kita gunakan 0,1. Lot yang kita gunakan adalah 0,1. Apakah tidak mungkin MC? Tidak mungkin MC. Karena begitu masuk nanti ada batasan. Ada batasan di sana, bukan kita biarkan ya. Contoh misalnya, saya masuk posisi buy dengan lot 0,1. Targetnya 2.500 pip. Nanti ini TP-nya, resikonya separuhnya. Berarti 1.250 ya. SL-nya separuhnya 1.250 pips. Sehingga dalam kondisi yang terpaksa marketnya yang berbalik, rugi kita adalah 1.250 dikali ini 125 dolar. Dari modal 10.000 ruginya 1,25, kecil sekali, tidak akan mempengaruhi psikologi kita. Karena di angka ini sudah close, otomatis kita setting dengan TP, dengan SL dan TP-nya, sehingga akan menutup secara otomatis.
Ini namanya trading penuh dengan perhitungan, trading penuh dengan pertimbangan ya. Bukan hanya kita berani, bukan hanya kita yakin, tapi harus juga banyak pertimbangan, termasuk pertimbangan resikonya. Nah, dari pilihan tipe trading ini baru nanti kita masuk di cara membaca arah. Yang pertama tadi trennya, kemudian 3 candle terakhirnya, 1 candle terakhir, dan level pentingnya.